Tim nasional Maroko gagal melaju ke partai final usai dikalahkan Prancis dengan 2 gol tanpa balas. Ini merupakan kekalahan menyakitkan Maroko di Piala Dunia setelah sebelumnya mereka tampil tangguh dengan mengalahkan beberapa negara unggulan. Walaupun begitu, pencapaian Maroko patut mendapatkan apresiasi yang sebesar-besarnya. Cetak Gol coba merangkum kronologi lengkap kegagalan tim nasional Maroko sebagai berikut. Kalahkan tim unggulan. Tim nasional Maroko datang ke Piala Dunia dengan status sebagai tim yang nggak diunggulkan sama sekali. Hal ini wajar mengingat mereka nggak diperkuat oleh beberapa pemain-pemain top kelas dunia. Transfermarkt mencatatkan kalau skuad Singa Atlas cuma diperkuat oleh 2 pemain yang punya nama besar. Mereka adalah gelandang Chelsea Hakim Ziyech dan juga Achraf Hakimi yang kini membela PSG. Walaupun begitu, Maroko tetap tampil mengejutkan dengan dipastikan lolos ke babak 16 besar sebagai juara grup F. Anak asuh dari Walid Regragui ini mampu menyingkirkan tim unggulan sekelas Belgia. Dengan tersingkirnya Belgia ini membuat ruang ganti mereka sempat memanas dan diisukan pecah. Akibatnya, sang pelatih Roberto Martinez pun mengundurkan diri dari kursi kepelatihannya. Di babak 16 besar, skuad Singa Atlas kembali tampil mengejutkan dengan mampu mengalahkan Spanyol. Kekalahan ini pun membuat pelatih kepala mereka yakni Luis Enrique mengundurkan diri. Berikutnya di babak perempat final menghadapi Portugal, Maroko juga kembali tampil cukup tangguh. Saat itu skuad Singa Atlas mampu mengakhiri laga dengan kemenangan tipis 1-0. Lagi-lagi kekalahan ini membuat Cristiano Ronaldo jadi korban kesedihan berikutnya. Pasalnya ini merupakan Piala Dunia terakhir untuk sang mega bintang. Sebelumnya, ex-bomber dari Manchester United ini memang berencana untuk pensiun dari timnas Portugal. Kedikdayaan Maroko ini disambut sukacita oleh para pendukung. Menariknya, mereka juga mendapatkan dukungan dari negara sekitar, khususnya sesama negara Timur Tengah. Mereka bangga karena Maroko jadi tim berbahasa Arab pertama yang mampu melangkah lebih jauh. Banyak pemain yang mendadak hebat. Walaupun gak diperkuat oleh pemain-pemain terkenal, banyak pemain Maroko yang saat ini tengah menjadi sorotan. Terutama sang penjaga gawang Yassine Bounou yang jadi kiper dengan kebobolan paling sedikit. Sepanjang fase grup sampai perempat final, kiper Sevilla ini tercatat cuma bobol 1 kali saja. Itu pun Bounou harus kebobolan 1 gol lewat gol bunuh diri dari temannya sendiri, Nayef Aguerd, di laga kontra Kanada. Berkat penampilan gemilangnya itu membuat Bounou jadi incaran beberapa klub top Eropa. Gak cuma itu, dia juga berpeluang besar untuk mendapatkan penghargaan Golden Glove. Selain Bounou, beberapa pemain Maroko lainnya juga tampil gak kalah bagusnya. Salah satunya adalah Youssef En-Nesyri yang di Piala Dunia kali ini telah mencetak 2 gol. Selain itu, Hakim Ziyech dan Achraf Hakimi juga mulai menunjukkan performa impresifnya. Gak heran banyak media yang menyebut kalau harga pasaran pemain Maroko itu bakal melambung secara drastis. Terutama ada Hakim Ziyech yang dirumorkan bakal dijual oleh Chelsea. AC Milan yang jadi peminat utama bahkan berpeluang besar gagal merekrut sang gelandang. Pasalnya Ziyech sendiri punya beban gaji yang besar yakni mencapai 8 juta euro. Skuad Rossoneri sendiri disebut nggak mampu untuk memenuhi ekspektasi besar tersebut. Padahal Stefano Pioli selaku pelatih disebut sangat menyukai gaya permainan dari Hakim Ziyech. Bikin Piala Dunia lebih berwarna. Keberhasilan Maroko melangkah lebih jauh jadi sorotan banyak orang. Banyak yang mengatakan kalau ini adalah buah dari hasil kerja keras sejumlah pemain Maroko. Bahkan gak sedikit juga yang menilai kalau ini merupakan balasan karena telah memuliakan seorang ibu. Diketahui banyak pemain Maroko yang langsung mencium ibunya seusai pertandingan berakhir. Salah satu yang paling disorot adalah bek sayap andalan mereka yakni Achraf Hakimi. Saat itu Hakimi terlihat beberapa kali merayakan kemenangan Maroko dengan cara memeluk ibunya. Gak cuma memuliakan seorang ibu, banyak pemain Maroko yang juga gak lupa bersyukur. Terutama saat berhasil mencetak gol di mana mereka berselebrasi dengan cara bersujud. Berikutnya banyak pemain Maroko yang juga menjalani sunah-sunah dari Rasulullah. Salah satunya dengan berjongkok saat sedang minum. Momen-momen ini sendiri menjadi hal unik yang membuat Piala Dunia kali ini lebih berwarna.
Sebab hal ini jarang terjadi pada perhelatan Piala Dunia di edisi-edisi yang sebelumnya. Apalagi pada Piala Dunia edisi kali ini digelar di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Bahkan beberapa aturan ketat juga dikeluarkan dengan melarang simbol-simbol LGBT. Ambisi besar Walid Regragui. Dengan performa apik Maroko, wajar kalau sang pelatih Walid Regragui punya ambisi yang cukup besar. Ambisi tersebut yakni dengan mencetak sejarah baru untuk skuad Singa Atlas. Sejauh ini Walid sendiri sudah sangat berjasa banyak untuk tim nasional Maroko, yakni berhasil mengantarkan Maroko lolos ke babak 16 besar sejak 1986 yang lalu. Selanjutnya, Walid juga berhasil mengantarkan Maroko lolos ke babak perempat final untuk yang pertama kalinya. Berikutnya, Maroko juga dipastikan lolos ke partai semifinal. Setelah dipastikan lolos, skuad Singa Atlas bahkan mencatatkan rekor yang baru, yakni jadi negara benua Afrika pertama yang mampu melaju ke partai semifinal. Sampai pada babak semifinal nggak membuat Walid merasa puas. Pelatih keturunan Prancis ini punya target baru, yakni bisa menjuarai Piala Dunia untuk yang pertama kalinya. Ungkapan tersebut bukanlah bentuk dari kesombongan bagi pelatih asal Maroko ini. Dia sendiri merasa sangat yakin setelah Maroko mampu mengalahkan dua tim unggulan seperti Spanyol dan juga Portugal. Menurut Walid, nggak ada yang nggak mungkin selagi berusaha sebaik mungkin. Di laga menghadapi Prancis, dia bahkan punya keyakinan akan menang dan melaju ke partai final. Tersingkir dengan dipenuhi tangisan. Sayangnya, ambisi besar Walid tersebut gagal terrealisasi dengan sempurna. Pada partai semifinal dini hari tadi, skuad Singa Atlas takluk atas Prancis dengan skor 2-0. Dua gol Prancis dicetak lewat Theo Hernandez di menit ke-5 dan Randal Kolo Muani di menit ke-79. Kemenangan ini membuat sejumlah pemain Maroko terlihat menangis, termasuk Achraf Hakimi yang saat itu langsung memeluk sang ibunya di pinggir lapangan. Selain itu, Walid Regragui juga mengaku bangga dengan pencapaian skuadnya. Sang pelatih bilang kalau ini merupakan pencapaian yang terlalu jauh dan sangat di luar ekspektasinya. Pelatih 47 tahun itu juga menyebut kalau rakyat Maroko sudah sangat puas dengan apa yang mereka capai. Di laga selanjutnya, Walid juga berjanji untuk mendapatkan juara ketiga. Pada laga perebutan tempat ketiga, skuad Singa Atlas akan berhadapan dengan Kroasia. Tentunya duel ini juga diprediksi akan berjalan dengan sangat sengit. Pasalnya, kedua negara tersebut berstatus sebagai tim kuda hitam di Piala Dunia 2022 kali ini. Walaupun pernah menjadi runner-up di Piala Dunia 2018, penampilan Luka Modric dan kawan-kawan tetap saja sulit untuk diprediksi. Itulah ulasan kronologi lengkap kegagalan tim nasional Maroko ke partai final Piala Dunia. Bagaimana pendapatmu? Apakah yang bisa dicapai Maroko kali ini adalah sesuatu yang luar biasa? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.